Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel seputar kreativitas lensa eksternal untuk kamera HP. Di video kali ini teman-teman, saya mau nunjukin saya ada lensa baru teman-teman. Lensa yang sangat istimewa karena ini hasilnya sangat tajam sekali teman-teman. Kamera HP menggunakan lensa eksternal untuk saat ini juga ternyata diminati teman-teman sama produsen-produsen HP, yaitu salah satunya Vivo X200 Ultra, yang mana HP tersebut bisa dipasang lensa eksternal seperti kita ya, seperti kita. Nah, dan mungkin lebih dulu kita teman-teman ya, lebih awal kita dari beberapa tahun yang lalu. Sedangkan untuk HP yang bisa dipasang lensa itu baru-baru aja muncul teman-teman ya, salah satunya Vivo X200 Ultra, dan itu harganya selangit teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau nunjukin satu buah lensa rakitan Lensbong yang kemarin saya rakit dan tadi saya coba iseng-iseng tes setelah jadi ya. Saya coba iseng-iseng tes foto objek-objek di sekitar dan hasilnya bener-bener di luar dugaan. Hasilnya tajam banget, keren banget. Nah, lensa apa itu? Yuk saya kasih lihat teman-teman. Ini dia teman-teman untuk lensanya. Tuh ada tulisan Canon juga ya. Jadi ini lensa Canon tapi untuk kamera HP teman-teman ya. Ada cup tulisan Canon juga karena memang ini lensa dari Canon teman-teman ya. Cuman saya modifikasi agar bisa dipasang ke kamera HP. Nah, ini hampir mirip-mirip nih nanti kalau dipasang kayak Vivo X200 Ultra itu. Nah, singkat aja teman-teman, saya mau kasih review ke teman-teman, barangkali nanti bisa diikutin ya kalau memang tertarik. Tapi maaf, di sini saya nggak jualan teman-teman ya, saya nggak jualan. Kalaupun ada cara-cara saya yang teman-teman suka, teman-teman pengen ikutin ya silahkan. Nah, asal usul dari lensa ini teman-teman, ini lensa Canon PowerShot SX410 IS saya yang kemarin saya bongkar. Videonya ada di video yang kemarin teman-temannya, silahkan cek untuk cara bongkarnya. Tapi saya tidak mengajak atau tidak merekomendasikan buat teman-teman untuk merusak barangnya, kecuali memang barangnya sudah tidak dipakai. Nah, ini barang normal kemarin kamera saya teman-teman, karena memang eksperimen jadi saya bongkar, saya ambil untuk lensanya buat dipasang ke kamera HP dan hasilnya mantap. Teman-teman boleh ikuti, boleh tidak, karena ini sifatnya merusak teman-teman ya. Nah, jadi singkat, lensa ini saya ambil dari Canon PowerShot SX410 AS saya ya. Dan untuk penyesuaian holder, nah ini saya pakai housing dari makronya lensa wide angle 0,45 ya. Housing luar ini untuk ulir dratnya ini ukuran 37 mili. Kemudian saya sesuaikan. Ini saya baut di bodinya teman-teman. Terlihat enggak ya? Nah, ini kan ada banyak baut teman-teman ya. Saya nggak main lem di sini, saya main baut. Tujuannya agar bisa dibongkar pasang. Nah, ini dia untuk okulernya. Okulernya ini bawaan teman-teman ya, bawaan dari si lensa ini kan ada 3 lapis teman-teman ya, ada 3 lapis. Saya coba lepas dulu bentar. Nah, saya pisahin dulu teman-teman ya. Nah, jadi lensa ini kan dari PowerShot ya, SX seri yang saya sebutkan. Nggak tahu kalau untuk seri yang lainnya saya belum pernah bongkar karena saya punya cuman ini aja. Nah, jadi lensa ini kan terdiri dari 3 body teman-teman ya. Ini yang tengah, ini yang tengah, ini yang depan, dan yang harusnya di dalam tuh masih ada satu lagi kayak gini. Cuman itu untuk barlow, dan di sini barlownya nggak saya pakai. Jadi cuman ngandelin ini aja, lensa objektif sama tabungnya, dan ini juga tabung tengahnya untuk fokuser. Nah, kenapa barlownya nggak saya pakai? Kan di kamera
originalnya, maksudnya belum dioprek, itu kan lensa tele teman-teman ya. Lensa tele zoom optiknya bisa sampai 40 kali optical zoom. Cuman kenapa saya hilangkan barlonya? Karena kalau barlonya tetap dipasang, otomatis fokusnya kita cuman ngandelin fokus auto di HP-nya teman-teman ya, karena nggak ada pengatur untuk fokusernya. Jadi harus dikalahin salah satu, antara mempertahankan tele zoomnya bisa di zoom tapi kita nggak bisa ngatur fokus manual, atau kita hilangkan untuk telenya, untuk barlonya, tapi kita bisa main fokus manual seperti ini ya. Karena kalau untuk memfungsikan antara fokus manual fokus dengan zoom optikalnya, maka kita harus nambah satu lagi teman-teman ya. Harus ada 3 ring, yaitu ring biasanya yang belakang itu untuk fokuser, nah depannya itu untuk zoom. Nah tapi kan di kamera PowerShot saya ini nggak ada, cuman ada zoom aja teman-teman ya, nggak ada ring fokusernya. Jadi fokusnya ngandelin dari sistem kameranya. Nah maka dari itu untuk barlonya saya lepas. Nah ini original gini, nggak ada yang saya kurangi. Untuk panjangnya juga, nah ini aja bisa dilepas gini teman-teman ya, karena sengaja ini nggak saya bikin paten biar bisa dibongkar pasang, kita bersihkan kalau misal lensanya kotor. Nah jadi gini aja, ini aja masih mentah gini, biarin aja. Ini justru malah unik kalau menurut saya. Nah lensa objektif Canon PowerShot SX410 ES, dan ini mungkin akan sama juga teman-teman ya dengan lensa-lensa Pro Summer lainnya. Saya rasa sama untuk caranya. Nah sementara untuk okuler ini saya pakai, kan ada 3 lapis teman-teman ya. Ada 3 lapis lensa dari PowerShot atau Pro Summer itu sebelum kita oprek ya. Terdiri dari lensa OB, kemudian tengah itu barlo, dan untuk paling belakang itu okuler seperti ini. Ini lensa okulernya juga kecil teman-teman, ini sekitar mungkin 6 atau 7 mili teman-teman, kecil banget ya. Nah dan di okuler ini teman-teman ya, di okuler ini originalnya ini itu jernih banget teman-teman. Nah di okuler ini bawaannya ini original, itu ada yang saya kurangi teman-teman. Saya lepas untuk penetralnya. Penetral itu ada di paling belakang dari okuler ini, dia tipis banget, milinya sekitar 8 mili, itu saya lepas. Kenapa nggak saya pakai penetral itu teman-teman ya? Jadi kalau menurut saya gini teman-teman, dari okuler sekecil ini, lensa epis sekecil ini ya, sekitar 6 sampai 7 mili ini mungkin kita sudah dapat untuk view atau sudut pandang yang luas teman-teman ya. Jadi kalau kita tambah lagi untuk penetral nggak kita lepas, dia akan lebih melebar lagi, sudut pandangnya semakin luas lagi, tapi akan berdampak ke layar HP yang vignetnya akan semakin tebal. Jadi saya hilangkan saja untuk penetralnya, tujuannya agar vignetnya semakin menipis teman-teman. Nah dari sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah jadi singkat aja seperti itu teman-teman ya. Nah dan untuk hasil fotonya dari jarak-jarak yang berbeda seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk hasil videonya seperti ini. Sekarang saya akan pasangkan teman-teman ya
lensa ini ke kamera HP-nya. Ini sudah seperti saya bilang tadi, holder memang sudah saya sesuaikan dengan housing dari okulernya, yaitu pakai housing 37 mili dari lensa wide angle makronya 0,45. Nah, hasilnya seperti ini. Wah, cakep banget teman-teman ya, asli keren. Ini cakep banget, dan ini lensa ini ringan teman-teman ya, ringan banget. Bahannya juga, untuk bahannya juga solid karena memang asli dari pabrikan Canon. Nah, coba kalau misal kita pegang kayak gimana teman-teman. Kalau misal kita bawa begini, nah jadi gini teman-teman ya, enak banget. Jadi kita gini teman-teman, bentar ya, coba saya praktekkan. Saya pakai aplikasi MC Pro 24 fps. Di sini saya hilangkan, nah fiturnya segini ya, ini hilang di zoom 1,7. Ini saya akan langsung hilangkan ke maksimal 2 aja, karena kita pakai telenya teman-teman. Nah, jadi gini, kita pakai satu tangan ini teman-teman ya, satu megang gini kalau mau ya. Nah, satu kan di sini. Jadi yang operasikan fokus itu tangan di sebelah kiri. Jadi ini nggak ribet, ini enak banget teman-teman. Seperti ini contohnya. Kombinasi lensa OB dari Canon PowerShot SX410 ES ini dengan okuler bawaannya yang kita oprek dikit ya, tadi kita hilangkan untuk penetralnya, itu hasilnya ini paling tajam sepanjang saya ngotak-atik ngoprek lensa. Nah, gini teman-teman, jadi enak banget ini, enak banget, enteng juga. Jadi tangan kiri kita bisa main untuk fokuser. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya review singkat lens bong Canon dari Canon PowerShot SX410 ES. Dan saya rasa untuk semua kamera keluarga Pro Summer itu sama teman-teman ya, dan mungkin beda untuk tabung-tabungnya saja, tapi untuk penyesuaian saya rasa caranya sama. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar teman-teman ya. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah gabung di channel ini, terima kasih banyak yang udah support channel ini. Kita saling berbagi karena berbagi itu indah. Kita jumpa di next video teman-teman. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.